Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, karena kebaikannya tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kasih karunia selalu menyertai langkah kita. Sebelum kita bersama-sama merenung firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami ingin mengucap syukur pada Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, jadikan hati kami hati yang subur untuk siap ditanami benih firman Tuhan, dan kami boleh berbuah 30, 60, sampai 100 kali lipat dalam kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini kita akan sama-sama buka dalam surat 2 Petrus. Ayatnya yang pertama, surat 2 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai ayat 11. Surat 2 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai ayat yang 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Kalau kita mendengar kata sukses, apa yang pertama kali muncul dalam benak Bapak Ibu Saudara sekalian? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sukses sebagai berhasil atau beruntung. Nah, dengan berdasar pada pengertian KBBI ini, maka ada beberapa yang mengartikan sukses itu sebagai keberhasilan di bidang materi, seperti punya pekerjaan, punya rumah dan mobil yang baik, gaji yang cukup, hidup tidak kekurangan. Mungkin bagi para ilmuwan, sukses itu adalah menciptakan sebuah penemuan baru. Bisa jadi itu yang ada dalam pikiran ketika mendengar kata sukses. Ada juga yang mengartikan sukses itu sebagai kebahagiaan di akhirat nanti. Ya, masuk surga, penuh dengan kesenangan-kesenangan surgawi. Ada yang mengartikan seperti itu. Maka muncul istilah sukses dunia akhirat. Atau kita sering mendengar ada slogan yang sering berkata seperti ini: kecil disuka, muda terkenal, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Nah, ini mimpi banyak orang gitu. Jadi hidupnya enak. Waktu kecil disukai banyak orang, mudanya terkenal, tuanya kaya raya, dan matinya masuk surga. Amin. Semua orang ingin yang baik-baik. Tetapi
Apa sebenarnya arti sukses bagi orang percaya? Kalau kita tidak bisa mendapatkan salah satu dari hal tadi, apakah masih bisa disebut dengan sukses? Lalu bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sukses? Maka judul renungan pada saat ini saya berikan sebagai rahasia sukses pengikut Kristus. Kita akan melihat surat Petrus ini. Dalam suratnya ini, Petrus menuliskan suratnya kepada orang percaya. Dikatakan ayat yang pertama, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita. Jadi kepada sesama orang beriman. Ya. Jadi apa yang dituliskan Petrus dalam surat ini, kalau kita membaca sampai ayat yang ke-11 tadi, sukses bagi orang percaya adalah ketika kita dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Itulah sukses yang sebenarnya. Jadi sukses adalah sebuah akhir daripada sebuah proses. Proses menuju akhir inilah yang akan menjadi penentu apakah kita sukses atau tidak. Sukses bagi orang Kristen adalah mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Itu sukses. Ketika kita berada dalam kerajaan surga, itulah sukses yang sesungguhnya. Hidup di dunia ini mungkin tidak sesukses seperti yang standar dunia ini berikan. Mungkin kita masih saja bisa mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang menurut kita menyulitkan. Tetapi kalau kita tetap bertahan dan berakhir sampai kita berada dalam kerajaan surga bersama Yesus Kristus nanti, kita sukses. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa sukses itu? Nah, surat Petrus menjelaskan ini. Jadi dimulai dengan anugerah Allah. Dimulai dengan anugerah Allah supaya kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-4. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi dimulai pertama kali dengan kuasa kasih karunia dari Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Itu pertama kali hidup sukses dimulai dari situ. Maka berawal dengan baik adalah iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu Petrus menambahkan ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Nah, ini kita akan melihat. Setelah kita punya iman, lalu apa? Kita punya iman diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tetapi dalam perjalanan menuju ke kerajaan kekal tadi, dalam perjalanan menuju kesuksesan tadi, menuju akhir yang bahagia, terdapat banyak sekali tantangan dalam dunia ini. Bagaimana kita bisa berjalan melewati tantangan itu menuju akhir yang bahagia? Pertama, kita punya iman kepada Yesus Kristus. Setelah ada iman, kita perlu menambahkan dengan sungguh-sungguh, yaitu ayat yang kelima ini mengatakan kebajikan. Setelah kita menambahkan kebajikan, kita menambahkan penguasaan diri pada kebajikan itu. Setelah kita punya penguasaan diri, setelah kebajikan kita menambahkan pengetahuan dulu. Setelah kita punya pengetahuan, kita menambahkan penguasaan diri. Setelah penguasaan diri, kita menambahkan ketekunan pada penguasaan diri itu. Dan setelah kita punya ketekunan, kita menambahkan kesalehan pada ketekunan itu. Setelah kita punya kesalehan, kita menambahkan kasih kepada saudara-saudara pada kesalehan kita tadi.
Dan setelah kita punya kasih kepada saudara-saudara, kita menambahkan kasih kepada semua orang. Ini jalan untuk menuju kesuksesan. Ini jalan untuk menuju akhir di dalam kerajaan kekal. Nah, kita akan lihat bersama. Jadi penambahan-penambahan ini tadi tidak bisa diartikan sebagai kita harus punya iman dan segalanya tadi untuk bisa selamat. Tidak. Kita punya iman karena kasih karunia dari Allah. Percaya kepada Kristus. Nah, setelah itu dalam perjalanan supaya berakhir, kita menambahkan semuanya tadi. Bagaimana caranya? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita akan lihat satu persatu. Setelah kita punya iman, kita menambahkan kebajikan. Kebajikan ini adalah kebaikan, nilai-nilai, berhubungan dengan nilai-nilai. Bahasa Jawanya kautaman. Nilai-nilai, mana yang baik, mana yang buruk. Lalu setelah itu, setelah kita punya iman dan kita punya kebajikan, kita menambahkan pengetahuan atau kauruh, bahasa Jawanya. Pengertian, pengetahuan, ilmu. Nah, kita menambahkan itu. Jadi orang Kristen, orang pengikut Kristus itu punya iman, punya kebajikan, dan punya pengetahuan, punya ilmu. Ya. Lalu setelah kita punya ilmu, kita menambahkan penguasaan diri. Kita menambahkan penguasaan diri. Setelah kita punya penguasaan diri, kita menambahkan ketekunan. Lalu setelah itu kesalehan, kasih pada saudara-saudara, dan kasih pada semua orang. Kenapa kita harus menambahkan semuanya itu? Di sini dikatakan oleh Petrus ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama. Kenapa kita punya semuanya itu? Supaya kita giat dan berhasil dalam kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, supaya kita tidak menjadi buta dan picik. Karena kita lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Kita menambahkan semuanya tadi supaya kita tidak menjadi sombong dan lupa bahwa dulu kita adalah orang berdosa yang hanya karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Lalu yang ketiga, supaya kita tidak tersandung. Ayatnya yang ke-10. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Apa tersandung itu? Tersandung artinya dalam perjalanan hidup ini kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pengenalan kita akan Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, maka kita tersandung. Nah, kalau kita melakukan semuanya tadi, kita tidak akan tersandung. Nah, kita akan lihat sebuah contoh sederhana saja. Kita ambil sebuah teknologi, yaitu bayi tabung. Bapak Ibu semua tahu bayi tabung? Ya, ini teknologi yang berkembang beberapa masa yang lalu. Bahkan mungkin sampai sekarang masih ada bayi tabung. Nah, dalam kita menimbang bayi tabung, bagaimana tanggapan orang percaya terhadap teknologi bayi tabung ini? Hal ini menyangkut tentang iman. Saat sebuah teknologi muncul, bagaimana kita menanggapinya sebagai orang percaya? Ini pertama tentang iman. Nah, kalau iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita harus menimbang bagaimana teknologi ini menurut iman Kristen. Yang pertama, bagaimana menimbangnya? Yang pertama, kebajikan. Apa dasar-dasar nilainya bagi bayi tabung? Itu kebajikan. Lalu yang kedua, pengetahuan, tentang pengetahuan. Bagaimana metode bayi tabung ini dilakukan? Kita harus teliti itu. Saat teknologi muncul, kita harus teliti seluk-beluknya. Bagaimana teknologi ini dilakukan, nilainya apa, itu kita harus teliti. Kalau kita melihat bayi tabung, sejauh yang saya tahu, itu ada pemilihan embrio. Jadi akan diambil satu embrio yang hidup untuk dijadikan bayi di dalam tabung. Nah, masih banyak embrio-embrio hidup yang lain itu tidak dipakai. Jadi embrio ini sudah hidup manusia. Embrio itu adalah manusia. Nah, kalau cuma mengambil satu, maka yang lain kan termasuk dihilangkan, dibunuh. Apakah ini sesuai dengan iman Kristen? Nah, itu kita perlu menimbangnya.
Lalu setelah kita tahu bagaimana metode bayi tabung tadi dilakukan, ini yang menyangkut pengetahuan, kita menimbang apakah bayi tabung ini perlu dilakukan meskipun bisa. Ini penguasaan diri. Jadi apakah semua yang bisa dilakukan itu perlu dilakukan? Kita menguasai diri kita. Lalu setelah kita menguasai diri kita melihat ketekunan. Bagaimana kita bisa menolong pasangan yang sulit memiliki anak, pasangan Kristen yang sulit memiliki anak. Kita bisa menolong mereka dengan bertekun dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menolong pasangan yang tidak bisa memiliki anak. Lalu setelah kita punya itu semua, kita menambahkan kasih kepada saudara. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada pasangan Kristen yang sulit mempunyai anak. Lalu setelah itu kita menambahkan lagi kasih kepada semua orang. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi semua orang dalam kaitannya dengan bayi tabung. Nah, jadi kita pertama menimbang dulu bayi tabung ini berdasarkan iman Kristen. Lalu kita bergerak menuju keputusan akhir. Itu dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan firman Tuhan. Perlu ditimbang dalam segi kebajikannya, pengetahuannya, dalam segi penguasaan diri, semuanya perlu kita timbang supaya kita tidak jatuh tersandung. Itu sebagian contoh kecil dari teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Salah satu contoh saja dari sekian banyak mungkin tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan mungkin kita tidak sadari. Contoh lain tentang KB, keluarga berencana. Saat pasangan suami istri memutuskan untuk memakai KB, boleh nggak menurut iman Kristen? Ini kita harus lihat dulu apa kebajikannya, apa pengetahuannya, kebajikannya, untuk apa kita melakukan KB. Terus pengetahuannya, bagaimana metode KB dilakukan, penguasaan dirinya, perlukah kita melakukan KB, ketekunannya, bagaimana kita bisa merencanakan keluarga yang baik seperti dengan apa yang Allah mau. Kasih kepada saudara, kita melihat kita mengasihi istri kita mengasihi suaminya, mengasihi pasangannya. Lalu bagaimana itu berdampak pada orang-orang sekitarnya, kita perlu pertimbangkan itu semua. Maka hidup orang Kristen adalah hidup yang harus terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup orang Kristen harus selalu dipertimbangkan dari segi firman Tuhan. Apakah Tuhan berkenan atau tidak? Dan hal ini akan mempengaruhi apakah kita jadi tersandung atau tidak. Bagaimana seandainya orang Kristen melakukan suatu langkah dalam teknologinya yang kemudian mungkin dalam hal itu ada aspek membunuh sesama manusia. Mungkin tidak, mungkin saja, tetapi tidak disadari. Mungkin tidak kalau seorang Kristen dalam hal teknologi melakukan sesuatu yang ada aspek mencuri, mungkin saja. Nah, ini kita akan jatuh tersandung. Kalau kita tidak sadari, kita tidak akan pernah mengaku dosa kita. Maka kita akan terus berada dalam jalan yang salah. Tapi kalau kita menyadari itu semua, kita bisa menimbang-nimbang semuanya supaya kita bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, maka dengarlah kalau ada lagi yang berkata, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Tidak hanya janji-janji berkat saja untuk orang percaya, tetapi bagaimana kita bisa berada dalam jalan kebenaran. Setiap langkah, setiap keputusan itu harus kita pertimbangkan dengan firman Tuhan. Setiap perkataan, setiap pikiran kita, setiap perbuatan kita harus selalu sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian kita akan berakhir dalam kerajaan yang kekal. Dengan demikian kita akan masuk dengan hak penuh ke dalam kemuliaan bersama Yesus Kristus. Nah, tidak akan pernah bosan setiap kita untuk mengingatkan sesamanya tentang hal ini. Karena Rasul Petrus pun berkata demikian. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu
akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Jangan katakan, saya sudah tahu itu Pak Pendeta, sudah hafal di luar kepala Pak Pendeta. Hidup kita ini hidup yang penuh dengan tantangan. Setiap saat kita harus tetap ingat terus bahwa hidup kita ini harus tetap berpegang pada firman Tuhan sampai pada akhirnya nanti. Jangan sampai jatuh tersandung, jangan sampai menjadi buta dan picik, dan milikilah pengetahuan yang benar dan kekal tentang Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah terus menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah dalam kebenaran senantiasa. Kami mengucap syukur pada Tuhan untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kami, supaya dalam kehidupan ini kami menimbang segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan apa yang Tuhan mau, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus berjalan dalam kebenaran. Tuhan pimpin kami, Roh Kudus kuatkan kami, supaya kami terus mendalami firman Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang terus menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.